mengenai pemindahan dari Amazoni ke Nusa Kambangan seperti apa, Bang? Jadi saya sebagai kuasa hukum daripada Amarzoni mendapatkan informasi sehubungan adanya Amarzoni telah dipindahkan ke Nusa Kambangan dalam klasifikasi sebagai warga binaan yang high risk. Sampai saat ini kami hanya mendapatkan informasi itu. Artinya bahwa kami menghormati Ditjen Pas yang mempunyai kewenangan terhadap warga binaan yang telah menjadi narapidana sesuai yang diatur daripada undang-undang. Artinya bahwa kami memahami pihak Ditjen Lapas dia yang bisa menilai klasifikasi itu sendiri sebagai warga binaan yang mengelola daripada narapidana itu sendiri apa namanya di mana ditempatkannya klasifikasinya apa untuk dilakukan eksekusi. Namun demikian sampai saat ini kami tegaskan sebagai kuasa hukum dengan keluarganya tidak ada pemberitahuan secara tertulis ataupun lisan terhadap keputusan ini gitu loh. Jadi sekali lagi kami tegaskan sampai saat ini kami belum menerima surat yang mendapatkan surat itu secara tertulis atau pemberitahuan lisan kepada kami sebagai kuasa hukum ataupun kepada keluarga daripada Amarzoni itu sendiri. Nah, tentunya apa yang kami inginkan di sini adanya keterbukaan informasi sehubungan dengan hak-hak daripada klien kami sebagai narapidana, bahwa dia mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang itu sendiri, ditempatkannya di mana, lalu hak-haknya apa, dapat berkomunikasi kepada kuasa hukum, berkomunikasi kepada pengacara, kan begitu. Lalu kami pastikan ditempatkannya di mana, kemudian dalam keadaan apa kesehatannya itu yang diatur oleh undang-undang. Lah, artinya apa? Bahwa kami akan segera melakukan surat, bersurat mungkin besok, kepada Ditjen Lapas sehubungan dengan adanya pemilihan ini. Pertama adalah sehubungan dengan adanya surat penetapan bahwa telah dipindahkannya Amarzoni dari lapas ini ke Nusa Kambangan. Itu yang kami butuh surat keputusannya. Kami akan minta surat keputusan itu. Yang kedua bahwa Amarzoni dikatakan bahwa sebagai warga binaan dengan klasifikasi high risk. Kami minta surat keputusannya itu, gitu. Kami minta surat keputusannya itu. Lalu yang ketiga, berdasarkan asesmen apa bahwa Amarzoni dikatakan sebagai warga binaan yang high risk, kan gitu. Kemudian urgensinya terkait apa bahwa dia harus dipindahkan harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dan yang terakhir bahwa kami minta juga ada surat yang dikatakan dalam informasi itu bahwa ada surat permintaan dari kejaksaan untuk memindahkan Amarzoni ke Nusa Kambangan. Jadi kalau itu ada kami juga akan minta suratnya. Jadi apa tuh namanya sampai saat ini kondisinya bahwa kami belum menerima surat itu karena kita tahu bahwa dari mulai kronologis kami kan sebagai kuasa hukum yang baru kami telah menerima seluruh berkasnya Amar dan kami melihat daripada track record perjalanan kasusnya Amar itu sendiri dari mulai 2017 dia ditangkap dan dia diponis sebagai pengguna. Kemudian tahun 2023 dia ditangkap lagi apa tuh namanya dalam kategori dia sebagai pengguna. Kemudian berselang tidak lama dia dikatakan juga sebagai pengguna. Dan baru terakhir ini, yang kita tahu lah semua teman-teman media tahu, dia diponis 7 tahun, yang dikatakan dia sebagai bandar atau pengedar. Padahal kita tahu, nggak usah lagi kita ulas, apa barang buktinya, kan gitu. Lalu barang buktinya itu ditemukan seperti apa. Kemudian Amar mencabut daripada BAP-nya, yang dia dilakukan intimidasi. Jadi kita tahu, jadi 3 kali track record perjalanan Amarzoni itu, dia adalah sebagai pengguna. Jadi bahwa dia dikatakan di mana bahwa high risk-nya tuh dan urgensinya seperti apa. Jadi kalau kita tarik lagi kita lihat bahwa kita nggak usah sebutkan banyak ada beberapa selebriti yang kena berkali-kali dia kena 1 kali, dia kena 2 kali, dia kena 3 kali. Dia tidak harus ke Nusa Kambangan gitu loh. Dia tidak harus ke Nusa Kambangan. Kemudian kita lihat lagi ada belum lama inilah polisi yang menemukan ditemukan beberapa dia menyimpan ini dan sebagainya gitu loh aparat yang dia tidak juga ditaruh di Nusa Kambangan. Urgensi apa seorang Amarzoni harus dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nah,
Dengan itu akan kami pastikan mungkin besok Senin saya dengan tim akan segera menyusun surat itu dan kami akan segera minta surat yang kami sudah katakan tadi. Ya, itulah akan perkembangannya seperti itu. Pihak keluarga sendiri gimana Bang mengetahui dengan perpindahan Amar ke Nusa Kambangan sendiri? Ya pasti terpukul, artinya bahwa kita kan sama sekali dari pihak keluarga ataupun kuasa hukum sama sekali tidak ada pemberitahuan. Jadi kita hanya tahu informasi-informasi ini yang berkembang dari pemberitaan di media bahwa seorang Amar Zoni telah dipindahkan ke Nusa Kambangan gitu. Bang, dampak psikolog Ahmad Zoni sendiri Bang yang akan ditempatkan ke Nusa Kambangan seperti apa Bang? Lah, Amar Zoni kemarin waktu saya sedang berada di luar negeri, lalu ada tim saya yang datang ke Amar Zoni, lalu dikatakan oleh Amar Zoni bahwa dia traumatik sekali dalam keadaan dia berada di Nusa Kambangan dan dia berharap untuk tidak berada di Nusa Kambangan gitu loh, untuk berada di Nusa Kambangan. Nah, maka dengan itu kami akan bermohon untuk segera kan gini, oke, kalau itu adalah kewenangan seperti yang disampaikan bahwa ada surat daripada kejaksaan, permintaan harus dikembalikan kepada Amar Zoni, dikembalikan kepada Nusa Kambangan. Sekarang ini kan Amar Zoni sudah dieksekusi, berarti resmi sudah dan dia tidak melakukan banding. Artinya bahwa keputusan ini sudah inkrah. Baru kita akan menyusun nanti peninjauan kembali, novum-novum dan bukti-bukti apa yang terkait yang belum ada di dalam persidangan yang terdahulu. Itu sedang kami siapkan. Artinya bahwa keputusan Amar Zoni saat ini sudah inkrah, dia tidak banding dan sudah dieksekusi. Berarti kembali kewenangan ini ada di Dirjen Lapas, lembaga pemasyarakatan. Maka dengan ini kami akan segera melakukan bersurat untuk segera meminta pengembalian gitu loh, meminta pengembalian Amar untuk bisa berada di Salemba sesuai dengan hukum wilayah di mana Amar Zoni divonis 7 tahun penjara kemarin. Kejaksaan negerinya kan berada di wilayah daripada Jakarta Pusat. Berarti kan paling tidak di Salemba. Nah, kemudian kami lihat lagi dari surat ketetapan yang sudah ada, SK ketetapan yang kami minta, kami akan pelajari di situ. Adakah tidak yang melanggar daripada SOP? Kalau melanggar SOP berarti kami akan bersurat kepada Dirjen Lapas keberatan terhadap SOP itu sendiri. Lalu kemudian kalau kami temukan ternyata ada maladministrasi, kami akan melaporkan hal ini kepada Ombudsman. Lalu kemudian kalau ditemukan terhadap kejanggalan-kejanggalan dalam SK itu sendiri, kami akan melakukan PT-UN. Tapi itu nanti akan kami kaji semua dulu. Kami sekarang nggak bisa bilang, saya nggak bisa bilang apa-apa dulu. Kenapa emangnya? Sampai saat ini secara lisan ataupun tertulis kita belum dapat pemberitahuan secara tertulis ataupun lisan dari Dirjen Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.